Hai Sobat One Pride, saya Max Metino bersama saya di Fight Review. Kali ini kita akan melakukan review bersama dengan Alwin Kincai, membahas pertarungan antara Muhammad Sandi Pramana pada saat berhadapan dengan Iman Lesmana. Oke, kita langsung saja bergabung dengan Alwin Kincai. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Bang. Salam olahraga. Apa kabar? Sehat? Salam olahraga, sehat. Oke, kayaknya lagi di jalan nih ya. Iya, lagi di jalan ini, Bang. Wah, lagi apa nih? Latihan atau habis latihan atau gimana? Tadi siang habis ngukur jalan, Bang ya. Oh, ngukur jalan. Oke, bagaimana nih persiapannya untuk menghadapi title fight nanti, dalam Mbak? segala ini ya, terutama ya berat badan dulu yang kita pikirin. Masih 7 kilo Betul. lagi, Bang. Masih berapa? Masih 7 kilo lagi. Oke, karena gini, kalau di title fight kita punya peraturan bahwa harus masuk beratnya gitu. Karena ini adalah title Iya. fight, partai yang sangat penting, jadi jangan sampai nggak masuk. Di semua partai harus masuk sih, tapi kita lebih ketat di title fight. Jadi, Siap. tapi aman ya untuk Kita konsisten. Kalau sama berat badan itu kita selalu konsisten, Bang. iya. Kalau kemarin kan agak terburu-buru tuh, kepepet pada saat timbang badan pada mengikuti timbang badan agak kepepet, waktunya agak tunggu. Semoga ini waktunya tepat ya pada saat Iya, aman. Berat badan aman. timbang badan melakukan kegiatan-kegiatan kita bisa hadir. Nah, di sini videonya sudah terlihat nggak? Karena kita akan membahas pertarungan antara Sandi Pramana dengan Iman Lesmana di sini. Sudah terlihat di sini videonya? Sudah terlihat, Bang. Sudah ya? Oke. Kita akan langsung membahas kekuatan dan kelemahan dari Sandi Pramana nih. Kalau Alwin lihat sendiri dari Sandi Pramana, ini strikingnya dulu deh. Menurut Alwin, ini strikingnya dari Sandi bagaimana sih? Kalau menurut aku strikingnya Sandi bagus dan semuanya kan siapa kan kalau dalam bela diri ini olahraga MMA ini kan siapa yang terutama yang masuk menyerang aja duluan, Bang, semua antepasinya kayak gitu. Oke. Karena sebabnya yang udah masuk di dalam MMA ini kan semuanya orang-orang sudah terlatih semua ya, udah profesional semua kayak gitu. Iya. Nah, kita Lagi tergantung sama nasib keberuntungan aja lagi siapa yang bisa jadi yang terbaik, siapa yang latihan lebih keras, itulah yang bakal keluar menjadi sang juara kayak gitu. oke. Nah, di video ini kita lihat nih bagaimana awalnya Sandi melakukan bantingan ya. Bantingan berhasil. Tapi di sini dia kurang bisa maintain posisi nih. Akhirnya terbalik. Nah, menurut Alwin sendiri tadi kenapa Sandi itu bisa terbalik posisinya dari Iman Lesmana? Kalau menurut aku bantingan si Sandi sudah bagus, lumayan oke. Karena Mm-mm. dia cara apanya, dia buat bertahan daya tahan di bawahnya, diri di bawah waktu habis ngebanting. Itu Mm-mm. Imam sudah mempelajari semua itu teknik-teknik yang buat supaya bisa ngebalik posisi balik ke atas lagi kayak gitu. Oke. Nah, di sini kenapa sampai Sandi terbalik nih? Apakah dia kurang sigap, kurang siap, atau karena tenaganya, atau karena apa? Kalau Karena menurut si Imam dia sudah mempelajarin semua teknik-teknik sekarang cara posisi dia dibanting, dia harus kayak gini, dia udah mempelajarin juga gitu. Nah, artinya di sini Sandi bisa sampai terbalik kalau dari Sandinya, bukan dari Imannya. Dari sudut pandang Sandinya. Dari Sandinya itu bagaimana? Kenapa bisa sampai dia terbalik? Kalau Iman kita udah tahu, Iman bagus bridging kayangnya, tapi kenapa Sandi sampai terbalik gitu? Karena posisi si Sandinya Kita, nggak terlalu menekan badan Iman kayak gitu, dia kasih renggang kayak gitu, jadi nggak nah, terlalu menekan banget itu kayak gitu kan nah ini, posisinya tuh, itu kan itu posisi kita lihat ya. lututnya itu, Bang, Oh, jadi lututnya pressure. terlalu ngerapat gitu, nggak dibuka kayak gitu posisinya di Oh, atas. oke. Kalau jadi menurut Jadi gampang Alwin, dibalik kayak gitu posisinya. posisinya ini ya kurang stabil dan kurang menekan.
ya. kurang menekan gak gitu. Seharusnya Pressure-nya. kalau si Sandi dalam posisi gak gitu kan harus dibuka dikit, direnggang dikit itu lututnya gak gitu. Jadi dalam posisi apa kekuatannya ada. Ini dia terlalu ngerapat ke badannya si Imam gak gitu bang. Oke, pressure-nya berarti kurang dan tekniknya kurang, kakinya menurut ini kurang bagus ya, kurang dibuka. Nah, terus sekarang kita lihat bagaimana Iman Lesmana berhasil mengambil posisi dari side mount awalnya, dari side mount di sini, terus pindah ke full mount, sehingga ini posisi paling bahaya di MMA nih, ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Kenapa? Apakah dia karena nggak memeluk bertahan dengan baik, atau dia tidak segera bangkit sehingga bisa terkena posisi paling berbahaya nih, full mount dan back mount, karena bisa dipukuli, bisa dikunci. Karena si Sandi tidak terlalu mempelajari main di bawah kayak gitu bang. Karena dia bahkan dari ground usu gitu, dia kebanyakan main stand up di atas gitu, stand up banting-banting. Kalau di bawah, saingan aku kelihatannya kalau gak gini masih takut kena pukulan gitu bang. Oh, Sandi nih takut kalau kena pukulan ya. Terus iya, kelihatan gak takut kena pukulan, cuman berlindung gak gitu aja kelihatan loh. Ya, berlindung, dia berlindung aja. Gak ada bikin gerakan kayak apa. Oke. Nah, kemudian di sini dia melompat ya, dia berusaha untuk berdiri supaya Iman merosot. Kemudian dia melakukan lompatan sehingga berharap Iman Lesmana lepas di situ. Nah, ini teknik kuncian yang dilakukan oleh Iman Lesmana nih. Nah, di posisi ini Iman sangat berbahaya, dia bisa melakukan kuncian. Nah, ini bagaimana menurut Alwin nih teknik defense dari Sandi Pramana? Dia kelihatannya kesulitan untuk keluar dari posisi ini. Karena dia kurang latihan ground di bawah bang, kelihatan kurang, sekali ya? Kan kurang mempelajarin ground di bawah kayak gitu. Oke. Nah, ini kita lihat posisi saat ini. Nah, ini dia berusaha untuk mau melakukan teknik triangle choke ya. Triangle choke di sini dari Iman Lesmana. Kita lihat. Oke, Iman sekarang berada di posisi atas. Dia berusaha untuk mengendalikan Iman Lesmana. Nah, untuk posisi clinch fighting pada saat berdiri nih. Ya, ini siapa yang lebih unggul nih? Posisinya nih sekarang. Iman memeluk double underhook. Yang lebih unggul posisinya yang sekarang nih, Iman lebih unggul kelihatannya bang. Iman lebih unggul ya dalam clinch fighting ini ya. Wah, serangan-serangan elbow dari Iman Lesmana, serangan lutut, kelihatannya kena ya perutnya ini ya. Ini kenapa ya? Nah, apakah karena pertahanannya kurang baik atau bagaimana ini? Gimana? Ini bagaimana menurut pandangan Alwin pada saat clean fighting? Aku si Sandi bisa berubah mengambil alih ke leher, apa kasih clean ke Iman kayak gitu. Dia kurang apa kayak gitu, mengantisipasi buat serangan lututnya si Iman kayak gitu. Menurut Alwin itu karena Sandinya capek atau karena dia kurang menguasai teknik pada saat tadi? Kalau kelihatan dalam gerakan kayak gini bang, si Sandi cenderung kelihatannya lebih capek kelihatan bang. Capek ya, jadi stamina ini jadi kurang menikmati permainannya, kurang menikmati jadinya. Jadi stamina ini sangat berpengaruh ya, stamina. Nah, iya, stamina. Nah, untuk ini kan pertarungan kan akan berjalan 5 ronde ya di title fight. Apakah dengan stamina seperti ini cukup untuk menghadapi Alwin nanti yang akan bertarung title fight selama 5 ronde? Nggak tahu aja bang, di atas kalau dia ya mungkin kan kita akan menunjukkan yang lebih terbaik ya gitu kan, apalagi aku penentang dia ya kan Sabuk. Ya aku harus mempersiapin, terutama sekarang yang aku persiapin dulu, aku nggak terlalu fokus mikirin dia sekarang bang. Yang aku fokusin
mikirin berat badan aku gimana cara bisa masuk supaya bisa main kayak gitu. Itu yang aku pikirin dulu. Oke. Apakah itu nanti berpengaruh dengan stamina? Karena kalau terlalu mepet menurunkan berat dalam waktu yang singkat akan menyebabkan kelelahan pada saat bertanding. Apakah tidak lebih dari jauh-jauh hari dulu? Kalau Kalau karena sekarang kan aku udah ada triknya buat nurunin berat badan, kan nggak ceroboh kayak ada dulu secara ekstrim, masuk ke sauna apa kayak gitu, udah nggak kayak gitu lagi gitu. Oh, Masuk di kamar mandi nyalain. Kita sekarang udah pilih cara nurun berat badan secara sehat kayak gitu bang. oh, udah secara sehat ya. Bisa diceritain nggak Iya. sedikit bagaimana tuh yang dimaksud secara Ya, sehatnya? kita mendingin kita menahan makan dari asumsi makan kita, Iya. misalnya kita makan satu porsi ya kan, kita bikin Iya. 2 kali kayak gitu. Oh, Dan gitu gitu aja ya. cara kita antisipasi buat nurunin berat badan gitu. Malam kita tutupin, makan malam gitu udah nggak makan lagi kayak Oh, gitu. diet normal ya. Kadang-kadang Dan bertahap ya formal, jadi penurunannya ya. makan kita lebih kontrol makan daripada kita turun berat badan terlalu ekstrim selama ini kayak gitu bang. Iya, karena dehidrasi bisa menyebabkan gagal organ ya. Cukup Ya, berbahaya. betul. Sebabnya aku udah pernah ngalamin kurang cairan, Iya. kurang zat apa di dalam badan, udah ngalamin kayak gitu Bang, nurun berat badan secara ekstrim kayak gitu, kayak gitu. Mendingan Oke. aku pilih cara aman aja kayak gitu. Mendingin Oke. jaga pola makan daripada kita susah payah nurun berat badan kayak gitu. Oke. Oke. Nah, tadi kita bahas bahwa kelihatannya Sandi Pramana kelelahan. Jadi ini baru di ronde kedua. Artinya kalau dengan stamina seperti ini nggak cukup dong nanti untuk menghadapi Alwin. Kalau kita lihat dari stamina Kalau sekarang. stamina kayak gini ya kita coba-cobain aja di atas Bang. Kalau kita kan nggak tahu dia kan, mudah-mudahan dia lebih latihan persiapan lebih keras lagi, mempersiapin dirinya kayak gitu. Nah, tadi juga sempat ngobrol sama Sandi bahwa Sandi melihat pertarungan Hendrik Tarigan berhadapan dengan Alwin yang dinilai katanya ronde 2 aja Alwin udah kecapean gitu. Nah, di sini ternyata di sini juga terlihat bahwa di ronde kedua di staminanya habis, udah habis nih, terus diserang habis-habisan dengan Iman Lesmana di sini ya. Jadi Iya, memang iya Bang. kedua-duanya harus memperbaiki ya. Nah, tanggapan dari Alwin sendiri bagaimana mengenai tadi dibilang bahwa staminanya kurang gitu. Kalau kalau tangkapan aku Bang, kalau mau jadi apa kan kita harus mempersiapin diri dengan matang lah gitu kan. Stamina semua ini akan, apalagi perebutan sabuk kayak gitu. Aku berusaha juga kan, mimpi-mimpi yang belum tercapai selama ini kan. Iya. Aku harus bisa mewujudkan ya gitu Ya, Bang. saatnya ini ya. Saatnya nih. Saatnya ini, sebabnya saatnya aku membuktiin kawan, gimana manapun orang yang telah dulunya menghilang setelah kita gagal ya kayak gitu, aku mau pengen buktiin kayak gitu. Semua netizen apa semua tidak mempan bagiku dalam gitu kan. Jadi motivasi buat kita bangkit lagi kayak gitu kan. Biarpun kita udah mengalami kegagalan berapa kali berturut-turut, kita tetap berjuang lagi kayak gitu Bang. Betul. Nah, di sini bagaimana menurut Alwin ya teknik ground and pound dari Sandi? Apakah cukup mematikan ataukah cukup untuk menghadapi seorang Alwin Kincai nanti ya teknik? Kita lihat tadi di sini ground and pound dilakukan ke Iman Lesmana, tapi gagal, akhirnya Iman bisa berhasil berdiri. Apakah teknik ground and pound-nya ini sudah cukup baik kontrolnya untuk menghadapi Alwin Kincai kalau dilihat dari pengamatan dari Alwin di video kalau ini? Kalau ground and pound-nya lebih baik harus dipakai sama badan lagi Bang, dilempar pakai badan lagi ya gitu. Oh, jadi dia hanya menggunakan tenaga tangan saja ya di sini ya. Kurang menggunakan gitu. Tenaga badan, karena ground and pound dengan kekuatan badan dan pinggang yang diputar itu lebih menghasilkan daya ledak yang lebih besar ya. Jadi kekurangannya di sini adalah tenaga eksplosif, power dari ground and pound-nya kurang ya di sini ya. Iya. Oke, kalau untuk submission-nya, kuncian dari Sandi ya, Alwin khawatir nggak Sandi bisa melakukan kuncian-kuncian terhadap Alwin, karena Sandi bilang bahwa kuncian cekikan dari
Sandi ini sangat baik dan dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Alwin di ground fighting nanti, gitu loh. Ya, Dengan kita teknik-teknik lihat aja, groundnya. kita kan Tuhan yang menentuin. Yang penting kita berusaha ya. Siapa yang jadi keluar ya latihan lebih keras, itu kanlah yang akan keluar jadi yang hasil yang terbaik di atas Ustagon kayak gitu. Apakah menurut Alwin teknik submission dari Sandi Pramana ini berbahaya dan Alwin khawatir dengan hal itu? Kalau semua aku yang nggak semua teknik, semua apa, aku nggak ada yang khawatir sama sekali. Yang khawatir sekarang ini aku cuma mukusin berat badan kayak gitu, bang. Yang khawatir kayak gitu. Oke. Dan itu aja. Kalau gini, kalau dari Alwin sendiri menilai bahaya, apakah bahaya teknik-teknik submission dari Sandi Pramana? Kalau tekniknya semua bahaya, tapi kita harus udah dipelajarin juga semua. Oke. Sama-sama latihan ground, latihan bulat, kita sudah lama latihan semua kayak gitu, bang. Oke. Kalau gitu langsung saja, ada yang mau disampaikan nggak kepada Muhammad Sandi Pramana dalam mempertahankan sabuknya besok nanti ya, tanggal 9 September ditantang oleh Macan Kerinci Alwin Kincai? Mas Sandi jaga kesehatan yang baik, latihan, ya itu semoga sampai di oktagon kita bisa bermain yang cantik. Siapa yang jadi pemenang, itulah yang jadi orang yang terbaik di kelasnya ini, bisa berhadapan dengan Wenry langsung kayak gitu. Wah, luar biasa. Oke, tolong ini bisa diajak teman-temannya, sahabat-sahabat, kerabatnya, timnya semua yang ada di daerah dan di Indonesia ataupun dimanapun berada untuk menonton pertarungan antara title fight antara Muhammad Sandi dengan Alwin Kincai. Silakan diajak. Halo, cek suaranya hilang. Halo. Bisa diulang sedikit? Untuk bertanding menghadapi Sandi Pramana dalam perebutan tanggal 9 September ini. Sekarang belum muncul nih wajahnya Alwin nih di sini. Ya, udah muncul lagi. Silakan diajak lagi. Bisa diulangi kembali. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Salam olahraga. Mari dukung aku tanggal 9 September untuk melawan si Sandi Pramana buat terpan sabuk ya, teman-teman aku yang berada di Provinsi Jambi, Bandung, Kerinci, ya semua biar aku bisa buktiin selama ini aku telah berjuang, biarpun kegagalan selama ini aku berusaha buat bangkit lagi buat perebutan sabuk. Mudah-mudahan Allah mengizinkan aku menang merebutin sabuk kali ini melawan ketemu Sandi Pramana, aku bisa lanjut bertemu dengan Wenry. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Aku yang belum tercapai selama ini. Iya, terima kasih CM. Nah, saya berharap nanti pertarungan bisa berjalan dengan lancar, persiapan lancar, pertarungan lancar, dan bisa berlangsung bahkan 5 ronde. Wah, seru banget. Kemudian yang paling penting adalah bermain dengan sportif. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya CM, Alwin. Sampai bertemu nanti tanggal 9 September di Mahaka Sport di Jakarta di kawasan Kelapa Gading. Oke, ciao. Siap. Nah, salam olahraga. Salam olahraga. Oke, one pride untuk Indonesia ya. Oke, itulah keseruan saya membahas pertarungan antara Iman Lesmana berhadapan dengan Sandi Pramana bersama dengan Alwin Kincai. Sangat seru sekali, dan kita akan melihat bagaimana keseruan pertandingan nanti mereka 9 September ya di Jakarta, pertarungan mereka berdua dalam perebutan sabuk kelas welterweight. Oke, saya Max Metino, sampai berjumpa di fight review berikutnya. One Pride untuk Indonesia.